kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, I will sing of the goodness of God. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, karuniakanlah kepada kami hati yang bersih dan pikiran yang jernih, agar dengan pikiran jernih kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan meletakkannya dalam hati yang telah dibersihkan oleh-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang hendak kita renungkan pada hari ini adalah Yosua pasal 1 ayat 1 hingga 7. Yosua pasal 1 ayat 1 hingga 7. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempatnya akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian, kitab Yosua dimulai dengan sebuah kenyataan. Penulisnya membuka kitabnya dengan frasa, sesudah hamba Tuhan itu mati. Pembukaannya tegas dan lugas. Musa telah mati. Bagi kita yang hidup di Indonesia pada abad ke-21 ini, kemungkinan besar pembukaan macam begini tidak memberikan pengaruh apapun. Paling-paling kaitan antara Musa dan kita ialah sama-sama orang percaya. Tidak demikian dengan bangsa Israel, saudara. Kematian Musa tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Mari kita sedikit undur ke belakang. Ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, Musa adalah pemimpin dan sekaligus pendiri Israel. Israel belum punya pengalaman sebagai bangsa. Semula mereka merupakan sebuah keluarga yang karena kelaparan bertamu ke Mesir. Mereka tamu karena Firaunlah yang mengundang mereka ke Mesir dan menempatkan mereka di tanah Goshen. Tindakan ini wajar karena Firaun merasa perlu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yusuf, anak Yakub.
Karena nasihat Yusuflah Mesir menjadi satu-satunya bangsa di Timur Tengah waktu itu yang paling siap menghadapi bencana kelaparan. Karena nasihat Yusuflah Mesir menjadi lumbung padi terbesar di Timur Tengah pada waktu itu. Karena nasihat Yusuflah banyak negara tetangga membeli gandum ke Mesir. Tanpa disadari Mesir menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sekitarnya. Dan tentunya semuanya itu membuat Mesir menjadi negara yang kaya. Di tanah Goshen mereka berkembang pesat. Dan jumlah yang besar itu tampaknya membuat penguasa Mesir khawatir kalau mereka akan mengadakan pemberontakan. Dan tak lama kemudian setelah lewat era Yusuf, status mereka pun berubah dari tamu menjadi budak. Dalam masa perbudakan itulah Musa muncul. Musa yang menyadarkan mereka bahwa mereka bukanlah bangsa budak. Jika Israel mau, mereka dapat menjadi bangsa merdeka. Kedua, berkenaan dengan Musa, dia memang bukan pribadi sembarangan. Musa memang pribadi yang unik, namanya pun unik. Musa artinya yang ditarik dari air. Demikianlah mungkin satu-satunya bayi laki-laki yang selamat suatu Firaun yang tidak mengenal Yusuf itu memerintahkan membuang semua bayi laki-laki yang Ibrani ke sungai Nil. Dialah satu-satunya bayi laki-laki yang mungkin selamat. Berkat strategi Yokebed ibunya dan Miriam kakaknya, Musa akhirnya diselamatkan dari buasnya sungai Nil oleh putri Firaun. Putri Firaun tidak hanya menyelamatkan Musa dari sungai Nil, dia mengangkat Musa sebagai anak. Itulah yang menyebabkan Musa menikmati fasilitas sebagai putra mahkota selama 40 tahun. Artinya Musa juga menikmati segala pendidikan Mesir. Di antara seluruh bangsa Israel bisa dipastikan hanya Musa lah yang punya kadar intelektual yang tinggi. Namun Musa tidak sekedar pintar. Selain menikmati pendidikan tinggi di Mesir, ia juga pernah mengenyam pendidikan tinggi di universitas yang sungguh-sungguh terbuka saat menjadi gembala kambing domba Yitro. Lamanya pun sama 40 tahun. Artinya Musa tak hanya mengalami masa kemewahan, tapi juga masa kekurangan. Musa tak hanya mengalami masa di mana semua orang mendengar perintahnya, tetapi dia pun merasakan hanya kambing domba yang mendengarkan perintahnya. Musa merasakan apa artinya kelebihan, tapi juga paham apa artinya kekurangan. Musa juga pernah merasakan apa artinya menjadi pelarian orang yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan 40 tahun berikutnya Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan sebagai pemimpin Israel, siapa yang bisa menandingi ketulusan dan kebijaksanaan Musa? Meski Musa pernah tidak sabar terhadap orang yang dipimpinnya, bangsa yang dipimpinnya, namun sejarah mencatat Musa begitu sabar terhadap bangsa Israel. Meski orang Israel sering pelin-pelan, namun Musa tetap sabar terhadap mereka. Ketiga, Musa memiliki gelar yang cukup unik, hamba Tuhan. Pembukaan kitab Yosua mengatakan bahwa Musa adalah hamba Tuhan. Disinilah sebenarnya rahasia keberhasilan Musa. Semasa hidupnya Musa adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Kesetiaan Musa tiada tanding, dan itu diakui oleh bangsa Israel sendiri. Penulis kitab Ulangan mencatat, mari kita buka Ulangan 34 ayat 10 hingga 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam segala hal perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi kita bisa menduga bahwa kematian Musa sesungguhnya merupakan saat krisis bagi bangsa Israel. Memang semasa hidupnya Musa telah mengangkat Yosua sebagai asistennya.
Bangsa Israel pun agaknya mengakui bahwa dalam berbagai kesempatan Yosua memang pantas menjadi pemimpin. Namun apa artinya Yosua dibandingkan dengan Musa? Dan kita bisa menduga tidak hanya orang Israel yang meragukan Yosua, bahkan Yosua sendiri pun tampaknya gamang. Tak heran, saudara, jika dalam pembukaan kitabnya penulis kitab Yosua mencatat sesudah hamba Tuhan itu mati. Artinya Musa memang hebat, namun sehebat-hebatnya Musa, dia sudah tidak ada lagi. Dia sudah mati, dia sudah di pangkuan Bapa, dan di hadapan mereka masih ada kerja yang harus dilanjutkan menuju tanah perjanjian. Musa sudah mati dan mereka masih hidup. Musa sudah mati dan hidup terus berjalan. The show must go on. Menarik untuk kita cermati sekali lagi. Penulis kitab Yosua menggunakan koma setelah frasa pembuka. Sengkapnya demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, koma, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, titik koma, sebab itu bersiaplah sekarang, bla 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 bla. Jelaslah di sini bahwa kematian Musa bukanlah akhir dari perjuangan. Kematian Musa bukanlah akhir dari penyertaan Tuhan. Musa sudah mati, tetapi itu tidak berarti putusnya hubungan Tuhan dan Israel. Buktinya Tuhan berfirman kepada Yosua. Menarik pula kita simak firman Tuhan itu pun dimulai dengan frase yang senada dengan penulis kitab Yosua. Hambaku Musa telah mati, titik koma. Kalimat masih berlanjut. Kematian Musa bukanlah akhir dari segalanya. Era Musa sudah selesai, era Yosua baru dimulai. Dalam firman-Nya, Tuhan merintahkan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan untuk semuanya itu Tuhan berjanji akan menyertainya. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan, bahkan meninggalkan Yosua. Penyertaan Tuhan itulah modal awal yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Dan modal awal adalah janji Tuhan sendiri. Artinya belum terjadi. Sehingga Tuhan merasa perlu menyatakan hingga 3 kali, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janji ini memang belum terwujud. Janji itu masih bernama janji. Persoalannya adalah apakah Yosua percaya akan janji Allah itu? Lebih tegas lagi, apakah Yosua percaya akan pribadi yang berjanji itu? Percaya berarti bicara soal relasi. Sulit bagi kita mempercayai orang yang tidak kita kenal, dan itu wajar. Saya rasa bicara soal iman, Yosua adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenyataannya hanya dia dan Kaleb bin Yefune yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Dari ke-12 pengintai yang diutus Musa memata-matai Kanaan, hanya dia dan Kaleb yang percaya bahwa Allah akan menyertai mereka masuk ke tanah Kanaan. Tentunya di bawah kepemimpinan Musa. Tapi persoalannya adalah Musa sudah mati. Persoalannya adalah apakah dia sanggup memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan menegaskan bahwa dia sanggup. Hanya dengan syarat bersedia tetap menjadi hamba Tuhan. Bersedia tetap menjadi hamba Tuhan merupakan syarat yang wajar. Bagaimana mungkin kita mohon penyertaan Allah dan berkat Allah, tapi kita tidak mau melakukan perintah Allah? Yosua diminta untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, bukan karena dia mampu, tapi karena Allah akan menyertainya. Dengan kata lain, kuatkan dan teguhkan hatimu, bukan karena kau mampu, tapi karena kau akan dimampukan oleh Allah sendiri.
Di sini tersirat soal kepercayaan diri. Dan bicara soal kepercayaan diri, bagaimana mungkin kita minta orang untuk mempercayai kita kalau kita sendiri tidak mempercayai diri kita sendiri. Dan untuk kasus Yosua, dia harus percaya diri karena Allah telah percaya kepada dirinya sendiri, karena Allah mempercayainya. Kalau saudara sekarang ini sedang memiliki tanggung jawab di gereja, di kantor, mungkin di masyarakat, berbahagialah karena saudara dipercaya mengemban tanggung jawab itu. Kalau saudara sekarang punya tanggung jawab dalam pelayanan, berbahagialah karena Allah percaya kepada saudara. Dan kalau Allah percaya kepada saudara, maka kita tidak perlu tidak percaya diri. Dan hal ini akan membuat kita semakin dimampukan melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam kasus Yosua jelas, ketika Yosua percaya bahwa Allah menyertainya, orang-orang yang dipimpinnya pun menjadi percaya akan kepemimpinannya. Mereka mau dipimpin, mereka mau bersedia di dukungan, mereka mau bersedia memberi dukungan. Yang menarik pula, pada ayat 18 mereka berkata dengan kalimat yang sama, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana dengan kita sekarang, saudara? Saya yakin kalimat ini harus menjadi modal kita dalam hidup kita. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Saya yakin bahwa dalam diri kita Tuhan berikan tanggung jawab, entah di gereja, entah di masyarakat, entah di kantor. Kalau saudara merasa gamang, ragu, ingatlah bahwa Allah memberikan tanggung jawab ini. Percaya kepada saudara. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan percaya kepada saudara. Hanya persoalannya adalah apakah kita mau tetap percaya kepadanya. Dan semuanya itu, di atas semuanya itu, firman Tuhan masih tetap sama. Tidak saja kepada Yosua, tetapi juga kepada kita sekarang ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, juga di kala pandemi ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kiranya ayat ini boleh menolong kami untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap mempercayai Tuhan yang telah percaya kepada kami. Tolong kami ya Tuhan sebagai karyawan di Bank Tabungan Negara ini. Mampukan kami ya Tuhan boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berikan kami tanggung jawab di kantor ini adalah Tuhan yang sama, yang akan menolong kami menjalankan tugas kami sebaik-baiknya. Jangan biarkan kami gamang ya Tuhan. Biarlah kami boleh meneguhkan hati kami, karena Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan dan menanggalkan kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkau tahu keadaan negeri kami. Kiranya Tuhan yang menolong pemerintah bangsa kami untuk boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik berkait dengan pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong bangsa kami untuk tetap teguh mempercayakan diri kami kepada Tuhan sendiri. Caranya adalah dengan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Jangan biarkan pemerintah bangsa kami mengambil tindakan seturut dengan pikiran mereka sendiri. Tapi biarlah mereka boleh mengambil tindakan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami serahkan ya Tuhan segenap bangsa Indonesia ke tangan Tuhan. Bagi yang dirawat akibat positif COVID-19 ini, ya Tuhan, kiranya Engkau yang teguhkan mereka. Mampukan mereka boleh sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Dan kepada kami ya Tuhan, tolong kami untuk melakukan
tindakan-tindakan sederhana dalam menanggulangi COVID ini. Dengan pakai masker, jaga jarak, dan menjauhkan diri dari kerumunan, dan juga cuci tangan. Kami serahkan diri kami ke tangan Tuhan, karena kami adalah hamba-hamba Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, kami serahkan diri kami, kantor kami, negeri kami ke tangan Tuhan sendiri. Di dalam Kristus. Amin.